Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin bukan dari Jurnal Teknik Industri, memang ide awalnya itu adalah ingin meningkatkan kualitas Jurnal Teknik Industri. Kemudian beliau merekomendasikan mengundang Pak Iwan Arif selaku reviewer untuk Jurnal Teknik Industri. Nah, itu idenya sudah lama dari tahun kemarin, hanya karena kendala kesibukan waktu masih belum bisa dilaksanakan. Nah, dalam kondisi saat ini, ini ternyata lebih mudah terrealisasi pada masa pandemik ini. Nah, izinkan saya ingin menyampaikan untuk peserta hari ini. Saya ini dulu. Wah, ini nggak bisa ini ya Pak. Oke, jadi acara ini tentunya terlaksana dengan kerjasama dengan BKSTI. Maaf. Dengan dukungan penuh dari BKSTI. Kemudian saya mengucapkan terima kasih ini dari Direktur Pasca Sarjana yang mendukung penuh acara-acara dari Prodi. Ini adalah serangkaian webinar yang dilaksanakan oleh kegiatan program studi Magister Teknik Industri. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Iwan Arif. Ini prosesnya cepat sekali. Saya diskusi dengan beliau langsung bersedia dan kita langsung arrange acaranya dalam waktu hanya berapa hari ya, sangat cepat sekali. Dan terima kasih juga kepada tim kami dari Prodi Magister Teknik Industri yang sangat support, Bapak Hasbullah, Dr. Hasbullah, selaku Sekprodi Magister Teknik Industri, kemudian TU kami, Mbak Dwi Mayasari, dan dari mahasiswa ada Mas Fahri Algi. Jadi yang mendukung semua kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi awal mula tadi saya sebutkan untuk teknik industri ini susah sekali jurnal-jurnal terakreditasi Sinta 2, sangat terbatas. Jadi awal mula saya mereview di Sinta 2 itu yang teknik industri terakreditasi Sinta 2 itu hanya SBM ITB, kemudian Petra, dan yang lainnya baru belakangan muncul dari UMM Muhammadiyah Malang, Muhammadiyah Surakarta, kemudian dari Brawijaya, kemudian dari Andalas, tentunya ada Andalas, kemudian saya lihat dari Lampung ada beberapa ya. Jadi dari Sinta 2 yang saya coba explore itu 23. Ada 23 yang terakreditasi Sinta 2, dan ternyata 11 diantaranya itu dari Kementerian Perindustrian. Yang saya keywordnya industri ya. Yang dari perguruan tinggi itu hanya 11, dari perguruan tinggi swasta hanya 4 ya, yang dari sisanya dari negeri. Nah, hari ini peserta yang mendaftar ini terutama adalah pengelola jurnal teknik industri. Oke, jadi ini saya sampaikan mungkin kondisinya. Nah, ini jadi justru saya kaget malah dari Kementerian Perindustrian yang dominan ya di Sinta 2. Ada di Kementerian Pertanian juga ada 3, BPPT 1, ini PTN dan PTS ya. Kemudian, nah ini peserta untuk hari ini, walaupun penyelenggaranya dari Mercu Buana, tapi pesertanya ini yang dominan adalah dari luar Mercu Buana. Jadi yang dari Mercu Buana ini hanya 12%, jadi total pesertanya 79 yang mendaftar, 88% dari luar Mercu Buana. Ini sangat jangkauannya dari barat, dari Aceh sampai ke Pangkep, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cukup luas peserta kali ini. Dan semua peserta sudah kami invite di grup WA. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berkelanjutan. Ini universitas ada dari perguruan tinggi negeri dari Universitas Pajajaran, ya. Kemudian ada dari ini Universitas Andalas juga ada. Kemudian Universitas ini tetangga kami, Universitas Esa Unggul, ini cukup banyak pesertanya ya dari perguruan tinggi. Kemudian, nah ini jurnal yang dikelola memang yang dominan ini adalah jurnal teknik industri. Jadi 69% adalah jurnal teknik industri. Yang lainnya ada dari masih teknik, engineering, ada sosial itu sedikit ya, ada
psikologi ada, kemudian humaniora, hukum ada hanya 7%. Nah, ini yang dominan ini yang engineering. Nah, ini yang teknik industri. Kemudian, nah ini kondisinya peserta yang mengikuti kegiatan kali ini, ada 35 jurnal semuanya totalnya, yang terakreditasi ternyata ada yang ikut, ada 13 jurnal terakreditasi Sinta 3 sampai Sinta 5. Tapi yang dominan ini 22 jurnal ini belum terakreditasi. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya kegiatan ini lebih banyak lagi yang terakreditasi, kemudian yang terakreditasi Sinta masih Sinta 3 sampai 5 mungkin kita bisa lebih meningkatkan peringkat akreditasinya. Jadi kami juga menyebarkan kuesioner nanti. Di situ juga kami akan menyampaikan apakah Bapak Ibu sekalian nanti berkenan untuk kita menindaklanjuti kegiatan ini, misalnya dalam tukar-menukar reviewer atau editor, ataupun tukar-menukar nanti artikel, sehingga lebih banyak lagi jurnal-jurnal, terutama yang dari prodi teknik industri ini bisa lebih bagus peringkat akreditasinya. Mungkin itu saja yang akan saya share ke Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekalian. Terima kasih untuk bergabung kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bentar saya stop dulu ya Pak. Stop screen. Oke. Oke. Terima kasih, Bu Suwarni. Mungkin langsung aja Bu ya ke acara inti, yaitu paparan dari Pak Iwan Arif. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suwarni, ini hari apa Bu ya yang ngontak waktu itu ya? Memang cepat ya? Iya, cepat sekali prosesnya. Jadi memang kalau nggak salah. Udah lama ya Pak, saya kontak dari dulu ya. Iya, kontak-kontakannya udah lama. Sebelum itu beberapa hari yang lalu ini dengan RJI sempat kita bikin acara. Saya bicara tentang Dewa AJ di sana, Relawan Jurnal Indonesia. Itu 1 hari dengan 20 pembicara waktu itu kemarin. Jadi maraton dari pagi sampai sore. Baik, jadi hari ini kita agendanya kalau dari saya itu ada 2 sesi. Pertama itu paparan dulu Ibu Bapak, yang kemudian dilanjutkan dengan kita mengevaluasi jurnal-jurnal Ibu Bapak yang ikut hari ini. Sampai kita jam 11.45 Ibu, ya, jadi sampai waktu kita habis. Kemungkinan tidak semua jurnal akan terperiksa, tapi nggak masalah. Yang penting nanti dari yang didapat oleh kawan-kawan yang sempat diperiksa itu, jurnal-jurnal lain bisa melihat, oh ini loh kira-kira masalahnya gitu ya. Baik, saya share slide saya dulu. Baik, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Baik, jadi topik kita sesuai dengan rencana hari ini itu pagi ini paparan tentang akreditasi jurnal nasional Arjuna. Saya sengaja bikin layarnya begini aja, tidak slide PowerPoint gede gitu ya. Kadang-kadang ketika memindahkan ke PowerPoint waktu di Zoom begini ada masalah glitch ketika pindah-pindah layar, jadi enakan kayak gini aja. Baik, pertama Bapak Ibu silakan download bahannya di sini. Saya sudah sediakan, jadi nanti tidak berkirim-kirim file lagi supaya Ibu Bapak juga lebih nyaman download. Ini alamatnya. Itu bukan website UNAN maksudnya, jadi itu sengaja satu buah URL yang kita buat untuk pemendek URL. Kadang-kadang kan alamat internet sekarang tuh panjang gitu, jadi kita buat sebuah domain unan.net/mbmercubuana.
Bapak Ibu juga bisa scan saja filenya, QR code-nya untuk mendownload filenya. Baik. Oke, selanjutnya kita kira-kira udah ya Bapak Ibu Ya. ini. Baik. Slide saya yang kedua, ini saya siapkan evaluasi diri sederhana yang akan diisi oleh Bapak Ibu peserta editor jurnal. Apa adanya saja. Jadi di situ ada formulir isian, apa nama jurnalnya, URL-nya, dan segala macam. Tidak terlalu panjang, tidak seperti evaluasi diri asli di Arjuna, tapi ini poin-poin penting yang kira-kira nanti kita akan lihat dari berdasarkan data ini di akhir di sesi kedua. Berdasarkan data ini nanti baru kita bahas jurnal mana yang besok sudah bisa langsung mengajukan akreditasi, kira-kira begitulah ya. Nah, jurnal kemudian apalagi kekurangan-kekurangan dari jurnal-jurnal yang nanti kita random ambil dari hasil pemeriksaan ini. Baik. Oke, mudah-mudahan sudah di screenshot atau sudah di copy, sudah dibuka formnya. Oke, definisi dulu. Jadi kalau ini sering jadi masalah perdebatan. Mana nih yang jurnal nasional, mana nih jurnal internasional, mana jurnal yang bisa dipakai untuk PAK. Nah, ujung-ujungnya rata-rata kan untuk PAK nih ya. Nah, sementara PAK itu patokannya ke definisi yang ini, terminologi yang ini gitu. Jadi kalau di jurnal nasional, keywordnya saya merah-merahkan begitu. Kalau mengenai poin A itu pastilah ya, karya ditulis memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan itu wajib. Kalau nggak begini, ini bukan jurnal ilmiah dong, gitu kan? Jadi majalah dia. Gitu. Nah, kemudian ada ISSN. Sekarang jurnal dengan ISSN online saja atau ISSN media elektronik saja itu sudah cukup. Tidak perlu lagi memakai ISSN cetak untuk jurnal-jurnal baru. Jadi yang wajib diperiksa ketika akan mengajukan akreditasi itu adalah punya nggak jurnalnya ISSN online. Kalau seandainya tidak ada ISSN online, di-online-kan segera. Nah, kemudian yang C, ada terbitannya versi online. Nah, begitu. Terbitan versi online-nya itu berarti jadi bukan harus saat ini cetak lantas tidak bisa mengajukan akreditasi, nggak begitu juga. Masih bisa, selama terbitan itu di-online-kan. Dan ada ISSN online-nya. Gitu. 2, jadi B dan C itu dan. Kemudian ketepatan keberkalaan, waktunya. Jadi waktunya itu tidak putus, edisi 1 dan lainnya itu bersambung. Nah, ini sering yang jadi masalah adalah kadang-kadang ada jurnal yang mati suri, kemudian tiba-tiba ingat lagi. Atau ada juga yang bikin keputusan, udahlah kita udah mati suri, udah lama nggak terbit, kita jadikan jurnal baru aja. Kalau saran saya, sebaiknya pakai saja jurnal yang lama itu, kemudian dihidupkan gitu loh, jadi online kan. Karena kalau seandainya bikin baru, artinya mulai kilometer 0 lagi gitu ya. Tapi kalau yang lama dihidupkan, nah ini bisa diatur sedemikian rupa jadwal terbit dan segala macamnya untuk memenuhi syarat akreditasi Arjuna. Kemudian ada petunjuk penulisan. Ini sering sekali ketika diklik petunjuk penulisan, yang keluar adalah sebuah file dari Google Dokumen. Padahal baik DOAJ sekalipun dan Arjuna itu perlu keterangan di websitenya. Petunjuk penulisan itu detail lengkap. Gitu. Kemudian identitas jurnal. Nah ini minimum. Bagian E
Nah, jurnal yang memiliki nilai tinggi itu adalah jurnal yang fokus pada disiplin ilmu tertentu. Semakin kecil, itu semakin spesialis, semakin tinggi nilainya. Jadi umpamanya kalau di teknik industri itu katakan ada jurnal ergonomi gitu. Nah, itu kan sudah di bawahnya lagi dari bidang induknya teknik industri. Nah, itu lebih spesialis. Mungkin di dalamnya lagi di dalam teknik di dalam ergonomi bicara tentang human computer interaction gitu. Nah, itu sudah sangat spesialis lagi. Ya. Kemudian di jurnal nasional ini penerbitnya penerbit biasa boleh, tetapi nilainya kecil untuk akreditasi Arjuna. Jadi kalau Ibu Bapak ada penerbit saja, bukan penerbit lembaga ilmiah, itu boleh. Sebaiknya tentu adalah organisasi profesi, itu yang tertinggi. Jadi kalau seandainya di teknik industri ini, sayang BKSTI ini bukan organisasi profesi ya Bu ya. Jadi BKSTI ini kan apa ya istilahnya itu? Kalau Pak Wahyudi bilang itu kumpulan. Nah, contoh kalau di teknik itu PII, Persatuan Insinyur Indonesia, kalau bikin jurnal, itu dia langsung dapat poin tertinggi pada nilai penerbit. Nah, yang paling lazim kita kan perguruan tinggi. Tapi kalau perguruan tinggi ini bekerja sama dengan organisasi profesi, ini akan menaikkan poin nilainya. Seperti di jurnal saya yaitu teknik industri, jurnal optimasi sistem industri, kita bekerja sama dengan PII. Bekerja sama ini 3 aspek jurnal, yaitu artikel, editor, dan reviewernya. Kemudian yang I-nya, kalau jurnal nasional, penulisnya dari minimal 2 institusi yang berbeda. Nah, 2 institusi yang berbeda ini konsepnya juga bukan konsep AKDP gitu ya, konsepnya AKAP, antar kota, antar provinsi. Jadi berbeda secara geografis. Kemudian ada dewan editor atau dewan redaksi yang juga minimal dari 2 institusi berbeda. Nah, bila jurnal itu memenuhi kriteria A sampai J tadi dan terindeks oleh DOAJ, biasanya dapat nilai satu artikelnya itu 15 poin biasanya. Nah, di DOAJ saya seperti di surat rundown acara di DOAJ itu saya editor. Jadi di DOAJ itu ada 3 kelompok utama, mulai dari yang paling rendah itu associate editor, kemudian di tengahnya ada editor, di atasnya ada managing editor. Managing editor ini yang ujung yang mengirimkan surat keterangan jurnal mana yang diterima atau tidak. Tapi editor adalah yang merekomendasikan akhir penerimaan jurnal. Oke, kemudian jurnal internasional. Sama, A, B-nya sama, berbeda di C. C itu menggunakan bahasa resmi PBB. Inggris, Prancis, Arab, Rusia, dan Cina. Kalau masuk jurnal kita menggunakan full text-nya. Jadi ini kuncinya pada full text-nya, bukan website-nya. Pada full text-nya itu bahasa Inggris, atau bahasa Perancis, atau bahasa Arab, atau bahasa Rusia, atau bahasa Cina. Atau di dalam jurnal kita itu ada 5 bahasa ini semuanya, boleh. Gitu. Tapi bukan seperti majalah Garuda itu juga, kolom sebelahnya bahasa Indonesia, kolom sebelah kirinya kolom satunya lagi dalam bahasa Inggris. Nggak begitu gitu. Jadi dalam satu artikel utuh itu menggunakan bahasa yang bahasa PBB ini di dalam satu terbitan. Kemudian terbitannya online juga. Nah, pada jurnal internasional editorial board-nya minimal berasal dari 4 negara berbeda. Nah, 4 negara berbeda itu definisi internasional, bukan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, bukan itu definisi internasionalnya. Kalau itu jadinya regional, gitu. Jurnal regional namanya. Itu lebih rendah nilainya. Kalau disebut dengan internasional itu umpamanya Indonesia, Australia, Jepang, kemudian ada Belanda umpamanya.
Nah, itu baru masuk definisi kepada internasional dia. Nah, bedanya di artikel itu boleh minimum dari 2 negara berbeda. Jadi artikel punya lebih dari 2 negara berbeda itu baik, tetapi minimum dalam setiap edisi itu ada 2 negara berbeda asal penulisnya. Jadi yang mengunci internasional itu di bagian ini. Nah, ini yang paling tinggi nilainya, jurnal internasional bereputasi setelah memenuhi kaidah yang tadi, terindeks di Scopus dan Web of Science, itu paling lazim. Kemudian ada impact factor dari isi Web of Science, Thomson Reuters, atau sekarang disebut Clarivate Analytics. Nilainya maksimum di sini, yaitu 40. Kemudian baru di bawahnya yang tanpa impact factor, nilai maksimum 30. Nah, ini menyesuaikan kepada nilai di PAK saja sebenarnya. Nah, angka-angka ini bisa berbeda. Nah, di penilaian jurnal, di Arjuna itu ada 2 kelompok nilai. Satu kelompok nilai itu adalah bagian manajemennya, satu lagi substansinya. Nah, manajemen inilah yang lebih bisa dioprek-oprek sama pengelola jurnal, bisa dikontrol oleh pengelola jurnal. Karena di sini seperti penamaan itu bisa diatur oleh pengelola jurnal, walaupun penamaan itu terikat pada ISSN, kemudian kelembagaan penerbit poinnya 4, penyuntingan dan manajemen jurnal itu 17, penampilan 8, keberkalaan 6, penyebar luasan 11. Poinnya 49. Kemudian substansi, ini baru bicara tentang isi artikel. Nah, ini nggak bisa dikontrol sama jurnal. Secara, maksudnya bisa dikelola jurnal, diatur, tetapi ini tergantung pada artikelnya. Nah, ini yang ikut pada apa yang dikirimkan oleh penulis gitu loh. Nah, ini tergantung jurnal, arahnya seperti apa. Fungsi reviewer di sini mainnya kepada substansi ini. Baru disebut peringkat 2 apabila nilai total ini 2 ini 70 dengan nilai substansi paling sedikit 26. Nah, itu baru disebut sebagai jurnal Sinta 2. Nah, akan kena penalti minus 20 bila ada unsur-unsur plagiasi di jurnal kita. Jadi kita sudah ngumpulin angka kecil-kecil gini, 3, 4 gitu kan. Ternyata ada artikel kita yang terbit di jurnal lain. Kita nggak sadar, dan ini ketahuan. Tidak pula dilakukan retraction dan segala macam, sehingga dianggap double publication dan jatuh pada kategori unsur plagiat. Ini kita kena penalti 20. Padahal ngumpulin sampai 70 aja udah susah, dapat penaltinya minus 20. Jadi tolong ini hati-hati Bapak Ibu. Artikel kita, jadi yang kami terapkan di JOSI itu, begitu ada artikel masuk, submission, artikel itu kita pindahkan, kita periksa dengan Turnitin. Kemarin kawan-kawan itu sepakat kita pakai aja angka PAK deh 30% katanya. Kalau kurang dari 30% kita terima, tapi di atas 30% artikelnya kita kembalikan, suruh perbaiki, baru submit lagi. Ada juga yang ekstrim, kawan-kawan pengelola jurnal itu lebih dari batas tadi dia langsung reject aja. Kalau di JOSI nggak tahu nanti kalau sudah antriannya sudah banyak, sekarang antrian sudah mulai banyak karena sudah Sinta 2. Nggak tahu lah, tapi kita berharap ini bisa memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang kadang-kadang plagiat itu bukan disengaja, cuman karena nggak ngerti melakukan sitasi, kadang-kadang jatuh seperti plagiat, kadang-kadang bukan disengaja gitu. Jadi ini kemudian tahap awal tadi yang pertama itu adalah lewat ketika artikel masuk, kedua kita lakukan lagi pemeriksaan dengan Turnitin pada saat artikel ini akan diterbitkan. Jadi kita pastikan sebelum kita terbit, kadang-kadang kan ada penulis tuh
dia kirim ke artikel ke jurnal A, B, C, kemudian mana yang terbit duluan aja. Yang terancam tuh jurnalnya, gitu. Sering kayak gitu. Jadi pengelola penulisnya sih enak, dia tiba-tiba bisa Pak, Bu, kami tidak jadi menerbitkan artikel di sini, kami tarik jurnalnya gitu. Nah ini sering merusak hati pengelola jurnal yang begini. Oke, kemudian tentang mekanisme akreditasi jurnal. Di dalam Arjuna, sampai sekarang masih sama aturannya, ada 2 penilaian, kelompok penilaian, yang evaluasi dirinya di atas 70, arti Sinta 2 dan Sinta 1, kemudian evaluasi diri di bawah 70. Ini Sinta 3, 4, dan 5. 3 sampai 6. Jadi ini, bila sudah diajukan ke website Arjuna, syarat desk evaluation-nya selesai, lolos, masuk kepada kelompok sini. Evaluasi diri ini sebaiknya dilakukan apa adanya saja. Jangan terlalu optimis, karena kadang-kadang jurnal itu sering optimis, bikin evaluasi diri di atas 70, itu yang memeriksa ada 4 asesor kalau di atas 70. 2 asesor substansi, 2 asesor manajemen. Nah, substansi itu dibaca per artikel pada edisi yang diusulkan. Kalau dalam 2 tahun ada 4 edisi, per artikelnya yaitu dibaca sampai ke substansinya. Berbeda ketika evaluasi dirinya di bawah 70, yang memeriksa itu hanya ada 2 asesor. Dan lebih fokus ini kepada manajemennya. Karena substansi ada, bukan tidak ada substansi, tapi penilaiannya itu lebih fokus pada, lebih besar penilaian pada manajemennya. Dari dua-duanya ini kemudian keluar angka, kalau dia dapat nilai totalnya di atas 30 atau besar sama dengan 30, masuk pada peringkat 1 sampai 6. Nah, bila kurang dari 30, mengajukan akreditasi kurang 30 itu udah kebangetan banget. Ini masuk kepada pembinaan. Dulu kalau nggak salah dengar, pernah rencananya bakal ada penalti, tidak boleh mengajukan akreditasi beberapa edisi. Tapi ini tergantung keputusan dari tim fasilitasi jurnal. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah sudah familiar sekali, sudah sangat familiar. Dulu kan namanya hanya akreditasi A, B, dan tidak terakreditasi. Kemudian ketika kelompok Sinta, tertinggi itu Sinta 1 dan terendah itu Sinta 6. Sinta 6 itu 30 sampai 39 nilainya. Nah, kalau jurnal yang dikelola dalam tanda kutip biasa-biasa saja, itu pasti dapat di Sinta 6 biasanya. Tapi jurnal yang dikelolanya tidak benar, nah ini yang di bawah angka 30 tadi. Jadi minimal jurnal ketika mengajukan akreditasi, itu Sinta 6 sudah di tangan, itu minimum. Nah, tentunya yang diharapkan adalah Sinta 2, 3, 4, 5, dan bahkan Sinta 1. Baik. Kemudian ini etika publikasi harus ada di jurnal kita dan lengkap. Yang penting itu adalah harus merujuk ke Committee on Publication Ethics, COPE. Harus merujuk ke sana. Karena 4 ini, COPE, DOAJ, OASPA, dan WAME ini mereka yang bersepakat menetapkan etika publikasi secara internasional itu. COPE adalah organisasi induknya. Nah, ketika kita membuat etika publikasi di website jurnal kita, jangan lupa untuk memang merujuk kepada apa yang ada di COPE. Jadi bukan sekedar bikin kopas dari jurnal lain gitu ya, tapi apa yang ada di COPE. Kemudian kita masuk pada komponen nilai di Arjuna. Yang pertama, penamaan jurnal ilmiah. Ini kalau sudah terbit jurnalnya, nggak bisa diapa-apain lagi. Tinggal menetapkan jurnalnya, nilainya kemana. Kalau yang jurnal
Mercu Buana saya rasa kemarin itu saya sempat baca minimal itu di B, tapi ada kemungkinan ke A-nya kalau saya lihat karena judulnya itu sudah spesifik, bukan lagi jurnal teknik industri, nggak begitu lagi gitu, tapi sudah bagian seperti JOSI itu jurnal optimasi sistem industri. Dari judul saja kita sudah mendapat mendapat nilai. Tapi kalau di judulnya memakai nama kampus, itu yang jadinya nilainya 0. Gitu. Jadi umpamanya Jurnal Teknik Industri Universitas Andalas, itu nilainya 0 dah. Gitu. Terpaksa nanti pengelola jurnal mengejar poin lain. Jadi bukan berarti 0 lantas mati aja, enggak gitu ya. Dikejar di poin lain untuk peningkatan nilainya. Nah, kelembagaan penerbit ini tadi yang saya bilang defaultnya itu kita di sini, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dengan nilai 2. Jadi sebaiknya bekerja sama. Jadi kerjasama dengan organisasi profesi ilmiah seperti PI tadi. Persatuan Insinyur Indonesia, kalau teknik industri itu dekat tentunya induknya ke PII. Kalau seandainya bekerja sama dengan PII, dibuktikan dengan adanya MOU di website jurnal kita, nilainya bisa 3. Tapi kalau PII itu sendiri yang bikin jurnal, nah ini jadinya nilainya 4. Gitu. Nanti mungkin di bidang di teknik industri ada lagi organisasi profesi, bikin jurnal, ya nilainya jadi 4 poinnya pada nilai kelembagaan. Kemudian penyuntingan dan manajemen terbitan. Nah, ini melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional lebih 50% dari berbagai institusi, nilainya 5. Ini tinggi nilainya. Nah, definisi berkualifikasi internasional ini adalah yang paling mudah itu melihatnya. Kalau orang itu punya Scopus ID, dapat ini kategorinya. Nah, tetapi di Mitra Bestari ini tidak wajib track record-nya itu semua dari artikel di jurnal. Jadi bisa dari proceeding berindeks Scopus pun boleh. Proceeding yang berindeks Web of Science juga diterima. Nah, selama dia adalah publikasi internasional dan terindeks ataupun tidak terindeks, itu dianggap mereka mitra bestari yang berkualifikasi internasional. Gitu. Dan dia dari berbagai institusi di dalam jurnal kita itu dapat poin 5. Kalau kualifikasinya nasional dan dari berbagai institusi, kita dapat poin 3. Nah, definisi nasional itu adalah orang itu belum punya track record apapun. Nulis di jurnal internasional belum ada, proceeding internasional juga belum ada, gitu ya. Berindeks atau tidaknya tidak masalah. Tapi kalau belum ada yang internasional itu, maka dia kategorinya pada kelompok ini. Kemudian yang di bawah, mitra bestari setempat. Nah, kalau seandainya reviewer jurnalnya dari kampus semua, satu kampus yang sama dengan jurnalnya, dapat poin 1. Kalau tidak ada reviewer, ya 0. Karena definisi dasarnya adalah scholarly publication itu kan harus lewat peer review. Oke. Kemudian mutu penyuntingan. Substansinya. Yang A, itu nilai tertinggi hanya 2, kalau kita lihat. Tapi ini ketika mitra bestarinya bekerja dengan baik. Proses review itu yang diperiksa substansinya. Jadi reviewernya bukan reviewer yang rasa-rasa editor gitu ya. Jadi reviewer rasa-rasa editor tuh begini Pak Bu. Dia reviewer, tapi ketika mereview artikel yang dikomentari adalah artikel tidak sesuai dengan template. Huruf ini harusnya lebih besar.
fontnya tidak sesuai. Nah, itu reviewer rasa editor itu, Pak, Bu. Reviewer itu bicara tentang substansinya saja. Masalah layout, masalah template, masalah besar huruf kecil dan segala macam itu adalah kerjaan editor. Reviewer nggak perlu mikir sana. Itu kerjaan reviewer memeriksa substansi artikelnya. Sesuai nggak dengan kaidah keilmuan, sesuai nggak dengan track record penelitian sebelumnya, topiknya sesuai nggak, gitu, dan segala macam yang kayak gitu. Nah, ini nilainya 2 kalau dilakukan demikian. Semakin cerewet reviewernya, baru dapat poin 2. Tapi kalau reviewernya asal saja, poin 1, dan 0 tadi adalah ketika reviewer yang rasa editor tadi. Nah, poin 3 adalah dewan penyuntingnya. Kalau lebih dari 50% penyunting sudah menulis artikel di jurnal, nah di sini bedanya. Reviewer mau di jurnal, mau di proceeding, terserah. Tapi kalau editor harus ada track record di jurnal. Jadi analoginya sih sederhana aja, mau jadi editor jurnal kok nggak pernah menulis ke jurnal gitu kan. Jadi kalau seandainya dia tidak ada track record di jurnal, jangan letakkan orang itu sebagai editor. Masukkan saja dia sebagai reviewer. Nah, poinnya di sini 3, poin tertinggi. Internasional, kalau belum pernah menulis di jurnal internasional, poinnya 1. Semua orang di sini maksudnya. Nah, ini ada komposisinya Bapak Ibu. Nomor 1 dan nomor 3 ini. Rumusnya seperti ini. Maksimum 40% itu dari institusi yang sama dengan penerbit jurnal. Maksimum. Kemudian minimum 60% dari institusi yang berbeda. Jadi bukan maksimum dua-duanya. Pada dari institusi yang berbeda itu minimum 60%. Jadi semakin besar dari luar itu lebih baik. Kemudian 40%-nya maksimum dari dalam. Baik, kita lanjutkan. Petunjuk penulisan. Nah, ini kadang-kadang kawan-kawan asal saja taruh petunjuk penulisan. Bikin hanya 4 baris pendek, kemudian sediakan template. Nggak begitu. Apa yang dituliskan di template disampaikan juga di website jurnal. Kemudian template ini hanya rujukan penulis untuk menyesuaikan kepada layout nanti. Sementara apa yang akan ada di dalam tulisan itu dijabarkan di website jurnal. Dia nomor 4 ini nilainya akan terkait pada poin nomor 5. Baru disebut baik dan konsisten ketika tulisan di dalam artikel kita itu sesuai dengan petunjuk penulisannya. Jadi umpamanya di dalam petunjuk penulisan tidak ada bagian di jurnal itu yang disebut sebagai kalau bab 2 itu kan landasan teori ya di dalam deskripsi mahasiswa. Di dalam petunjuk penulisan tuh nggak ada. Tetapi ketika artikel terbit ada bagian itu. Artinya kan nggak konsisten dengan petunjuk penulisannya. Nah ini jatuh nilainya ke sini. Jadi apa yang ada di poin 4 itu terjawab di poin 5, kontrolnya. Oke. Kemudian manajemen daring penuh, artinya submit lewat OJS atau website jurnal, mengirimkan kepada reviewer lewat website jurnal, reviewer menjawab lewat website jurnal, author berkomunikasi dengan reviewer dan editor lewat website jurnal. Nah, itu yang namanya daring penuh. Apakah boleh pakai email? Masih boleh. Kita pakai dapat nilai di sini nanti. Nilai 2. Gitu ya. Kalau hanya email saja, ya 1 gitu. Tapi kalau ada kombinasinya, ada dengan OJS, ada dengan email, kadang-kadang kan kita nggak bisa tutup mata juga. Ada penulis yang kurang familiar
dengan koneksi ke OJS. Dia bingung dengan apa yang terjadi di OJS. Ya udah kita fasilitasi, tapi ya konsekuensinya di nilai ini nanti. Nah, ini adalah gaya selingkuh jurnal yang diharapkan ada pada setiap jurnal minimum. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan yang di kiri, ini Elsevier. Kemudian di kanan ini jurnal saya yang saya kelola, Jurnal Optimasi Sistem Industri. Ada mirip-miripnya, rasa-rasanya sedikit. Nah, ini judul sirahan ini wajib ada. Sering sekali ini terlupakan judul atau header kalau bahasa Inggrisnya. Nama jurnal, volume, dan tahun terbit. Ini wajib ada. Kemudian di sini, yang istilah header betul, adalah nama jurnal dan URL homepage jurnal. Karena kita kan jurnalnya terbit online. Nah, bagaimana bisa diketahui ini terbit di mananya, tentunya disediakan URL-nya di mana pada bagian ini. Desainnya suka-suka, tidak harus seperti ini, desainnya menyesuaikan saja. Kemudian ada judul artikel. Nah, ini kelewatan lah kalau nggak ada judul artikel ya. Ada nama penulis. Nah, nama penulis ini tidak memakai gelar. Karena ada juga ketika diperiksa itu, nama penulisnya pakai gelar. Nah, bayangkan kalau seandainya orang dengan gelar keilmuan dan gelar profesi. Udah panjang tulisannya di sini karena nama dan gelarnya saja. Jadi ini hanya namanya saja. Kemudian afiliasi penulis ini sering juga disebut, sering juga tertulis kalau dia adalah mahasiswa pasca sarjana, itu dituliskan mahasiswa pasca sarjana ini. Nggak perlu gitu, karena yang diperlukan itu di mana dia kuliah itu, dia mahasiswa pasca sarjana kampus mana nih, bukan jabatannya yang disebutkan di sini. So kalau seandainya mahasiswa itu disebutkan mahasiswanya, tentu dosennya disebutkan dosennya juga gitu ya. Ada yang bikin begitu, dosen pada ada yang begitu. Nah itu nggak perlu. Jadi disebutkan hanya institusinya saja, afiliasinya saja, detail. Sampai yang terutama sekali adalah nama kota, provinsi, dan negara. Kemudian ada riwayat artikel, proses kelahiran artikel tadi. Kapan diterima, kapan direvisi, kapan diterbitkan online. Ya. Kemudian ada corresponding author, kalau keyword ini pasti ada setelah itu. Kemudian ada corresponding author, satu orang saja. Ada juga yang bikin corresponding author itu semua penulis. Enggak, yang namanya aja corresponding. Hanya satu orang. Kemudian ada pernyataan hak cipta, pernyataan lisensi, dan DOI di dalam artikel itu. Jadi kita bisa, kalau seandainya artikel kita itu diambil orang satu file PDF itu, kemudian dia cetak, ini cukup data di dalam satu bundelan cetakan file itu untuk digunakan sebagai data sitasi. Nah, ini lengkap semuanya untuk diperlukan pada data sitasi. Jadi nggak perlu lagi orang itu harus lihat website jurnalnya apa dan segala macamnya, nggak perlu gitu. Karena ini saja, ini sudah merupakan data yang diperlukan untuk menyitir dalam sebuah tulisan. Baik, selanjutnya kita bicara substansi artikel. Nah, ini kalau seandainya jurnal menuju ke SINTA yang lebih tinggi. Cakupan keilmuan, kita Bapak Ibu bisa ukur. Contoh, kita mulai dari yang paling rendah, yang nilainya 0,5 atau setengah. Kalau disebut jurnalnya adalah jurnal sains, dan isinya itu ada kimia, biologi, fisika, dan segala macam, itu udah jadi jurnal bunga rampai dia. Nah, ini nilainya setengah. Kalau seandainya dia jurnal teknik, umpamanya, nah ini dapat nilai 1.
Kemudian teknik industri nilainya 2. Kemudian ergonomi katakan nilainya 3. Kemudian kalau kita turunkan lagi human factor journal ini nilainya 4. Jadi lebih detail lagi itu nilainya lebih tinggi, menjadi super spesialis dia. Nah, poin lain aspirasi wawasan minimal kita ambil ini di C ini. Definisi nasional seperti yang di awal tadi. Yang mana yang jurnal nasional seperti di definisi awal tadi. Oke. Nah, kemudian internasional seperti di awal tadi. Nilainya 6 pada internasional. Kemudian kepioniran ilmiah dan orisinalitas karya. Nah, ini bahasanya kan abstrak benernya. Pemuat artikel karya orisinal mempunyai kebaruan kontribusi ilmiah sangat tinggi. Nah, ini nanti kita jabarkan seperti apa yang bisa dapat nilai 6 ini. Nilai 4 ini apa, dan seterusnya. Kemudian makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Abstrak lagi, tapi ini bisa dijabarkan mana yang dapat nilai 3, 2, dan 1. Oke. Kepioneran ilmiah itu begini. Kalau ada 3 poin ini, ya, atau minimal seperti ini, state of the art-nya ada, disebutkan di dalam artikel itu, ada gap analysis-nya, ada pernyataan kebaruan, ada keunikan dibanding artikel lain, ini yang dapat poin 6 tadi. Semakin kurang, itu semakin turun nilainya. Ya. Jadi ini adalah nilai substansi untuk mendekat ke Sinta 2 dan Sinta 1 itu ini. State of the art-nya ada, gap analysis-nya ada, pernyataan kebaruannya ada, dan segala macam, ini dapat nilai 6. Kemudian pada sumbangan bagi kemajuan ilmu tadi, masing-masing ini kita bisa terjemahkan nilai lengkap ini 3 nilainya, kurang nilainya 2, kurang lagi nilainya 1. Jadi ada gap penelitian yang harus dilengkapi oleh penelitian ini, oleh tulisan itu, kemudian prospek benefitnya, dan penelitiannya memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan tadi. Jadi kalau sudah bilang baru, tentunya masalah novelty ini nempel dah, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian substansi artikel ini nilainya dimulai dari dampak ilmiah. Dampak ilmiah itu disebut sangat tinggi ketika citasi yang diterima di jurnal itu lebih dari 25. Bagaimana cara melihat citasi? Yaitu dengan melihat kepada profil Google Scholar Journal. Di dalam profil Google Scholar Journal, itu kelihatan berapa jumlah citasi yang diterima oleh jurnal. Nah, semakin tertinggi nilainya itu adalah 5. Kemudian 4, 3, 1, dan ini biasanya jurnal baru, belum dapat citasi apapun. Nah, kemudian nilai 3 ketika nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya lebih dari 80%. Nah, yang disebut dengan acuan primer ini rujukan di dalam tulisan itu referensi yang ke jurnal dan proceeding atau data. Nah, ini disebut sebagai acuan primer. Seperti biasalah dalam penelitian itu kan ada mana yang acuan primer, mana yang bukan acuan primer. Bila itu lebih dari 80%, dapat poin tertinggi di sini. Nah, kalau dalam rentang ini turun dan seterusnya. Bila acuan primer tadi baru semua, biasanya hitungannya kalau teknik itu 5 tahun kalau nggak salah saya. Bila dalam 5 tahun terakhir, baru dia disebut sebagai nilai 4, lebih dari 80%. Tapi kalau seandainya punya, ini akan berbeda dengan fakultas hukum. Fakultas hukum kan nggak mungkin semuanya harus 80%. Masih ada celah untuk memakai umpamanya kitab KUHP yang terbitnya sudah tahun-tahun sekian itu. Kemudian seperti bidang ilmu agama umpamanya,
yang pakai atau sejarah yang memakai kitab kuningnya. Nah, ini masih ada celah di sini. Kemudian analisis dan sintesis sangat baik, dapat poin 5. Ini setelah ini kita jabarkan mana sih analisis sintesis yang sangat baik tadi. Kemudian penyimpulan, poin 3, kalau seandainya penyimpulan sangat baik. Nah, ini analisis dan sintesis. Yang poinnya tadi 5 tertinggi. Nah, di dalam analisis ini dibandingkan pada penelitian sebelumnya yang sejenis. Jadi, rujukan itu bukan hanya di dalam bagian pendahuluan saja. Ketika di hasilnya juga di-compare lagi pada penelitian sejenis di analisisnya itu. Sehingga ada deskripsi temuannya, kemudian ada kajian saintifiknya, dibandingkan dengan penelitian lain, dan ada relevansi dengan hasil penelitian lain. Bila terpenuhi poin-poin ini yang dapat poin tinggi tadi di substansi. Oke. Kemudian pada penyimpulan, terutama sekali penyimpulan itu jangan pointer. Ini harus dalam bentuk deskripsi narasi. Jangan dibuat bernomor juga, dan dibuat ringkas saja. Yang pasti namanya juga kesimpulan. Dan terutama sekali seperti yang Ibu Bapak pasti sudah sering kerjakan, ketika kita memeriksa skripsi mahasiswa itu kan, ketika sampai di kesimpulan kita balik ke depan lihat di tujuan. Nyambung nggak kesimpulan ini dengan tujuannya? Nah, itu sering kita kerjakan ketika memeriksa skripsi mahasiswa. Hal yang sama juga terjadi pada artikel di jurnal. Oke. Kemudian gaya penulisan, nah ini nilainya kecil-kecil, tapi ini mendukung pada nilai akreditasi. Judul artikel, kalau seandainya kepanjangan, juga ceritanya tentang di dalam judul itu bicara bukan hasil penelitiannya, itu nggak informatif dia. Karena judul itu adalah hasil penelitian itu yang diringkas betul di dalam judul. Ya, jadi dimasukkan di sini. Baru dia dapat poin 1, cuman gitu ya. Kemudian nama penulis dan lembaga penulis lengkap dan konsisten untuk semua artikel. Terus abstrak. Nah, ini nanti kita akan lihat abstrak itu seperti apa yang bisa dapat nilai 2 dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia. Fokus utamanya hanya dalam bahasa Inggris, terutama jurnal internasional. Kata kunci ada konsisten, nilainya 1. Sistematika penulisan artikel ini akan melihat lagi kepada author guidelines. Jadi kalau author guideline-nya nggak jelas, terpengaruh nilai yang di sini. Karena apa sih yang disebut lengkap dan bersistem baik? Jadi rujukannya ke author guidelines tadi. Makanya author guidelines itu adalah komponen yang jangan sampai membuatnya males-malesan gitu. Nah, ini abstrak. Abstrak itu harus ada latar belakang, tujuan, metode, hasil kesimpulan syarat, dan 200-250 kata. Jangan ada lagi referensi, karena ada di dalam abstrak yang bikin referensi ada, gitu. Bukan nggak ada. Nah, ini semua dikumpulkan dalam 200-250 kata. Ya. Kemudian kita lanjut pada gaya penulisan. Ini nilainya kecil-kecil juga, tetapi mempengaruhi seperti apanya. Ini ada instrumen pendukung, umpamanya seperti ketika kita membuat tabel. Tabel itu kan tidak boleh ada garis vertikalnya. Tabel itu hanya garis horizontal semua. Kemudian gambar itu juga dibahas dengan baik apa enggak. Jadi bukan hanya sekedar diletakkan saja untuk memperbanyak halaman umpamanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian sistem pengacuan pustaka dan pengutipan.
Kalau seandainya menggunakan pengutipan standar, nilainya 1. Jadi, kalau di teknik itu rata-rata pakai IEEE, gunakan IEEE itu sebaik-baiknya. Jadi jangan dikombinasikan umpamanya IEEE kemudian di dalamnya tiba-tiba ada APA seperti itu atau ada MLA yang IEEE-nya akhirnya jadi custom. Nah, tidak begitu. Ini selain untuk Arjuna, ini akan mempengaruhi pemakaian citation style tadi akan mempengaruhi kepada artikel tadi ditemukan oleh Google Scholar dan lain-lain. Karena ketika citation style-nya tidak baik, maka rujukan di dalam jurnal itu juga akhirnya tidak ketemu metadatanya di internet. Rugi aja. Gitu. Kemudian menyusun daftar pustaka juga mengacu kepada style apa yang dipakai. Terus istilah, ini pasti kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nggak mungkin lagi kalau bahasa Indonesia-nya kacau-kacau. Penampilan, ini ada yang bikin bukan A4. Jadi sementara yang diinginkan oleh Arjuna itu adalah yang berukuran A4 kertasnya. Jadi ketika kita membuat dengan MS Word, itu pasti A4 kita buat. Jangan bikin umpamanya A5. Ada, bukan nggak ada. Jadi ada jurnal yang memakai ukuran kertasnya itu A5. Udah kertasnya A5, hurufnya 12 poin. Halamannya jadi banyak. Gitu. Nah, jadi ini gunakan, kalau di Joshi itu kita pakai huruf, kalau saya nggak salah 9,5 apa 10, saya lupa ukuran hurufnya. Kemudian tata letak, layout, kalau template-nya sudah rapi, gaya selingkungnya tadi sudah baik, biasanya ini langsung bagus juga. Tipografi, jangan sampai ada salah ketik gitu ya, jangan sampai hurufnya tidak bagus. Jadi pemakaian kata sambung kan tidak pakai kapital gitu. Itu jangan jangan sampai ya tidak ada kejadian gitu. Resolusi dokumen, kalau seandainya kita ekspor sebagai PDF, file MS Word itu biasanya sudah pada resolusi tinggi. Nah, ini resolusi tinggi ini Ibu Bapak perlu perhatikan pada foto dan tabel yang dikirimkan oleh penulis. Sekarang itu lagi tren dari Excel di copy, kemudian sampai di MS Word-nya itu di paste sebagai picture. Nah, ini ketika dicetak jadi PDF, gambarnya itu pecah-pecah dia. Tapi tabel itu memang tabel yang masuk lagi ke dalam artikel kita. Sedangkan kalau foto, minta sama penulisnya foto yang kualitas kalau bisa HD, high definition. Sehingga ketika jadi PDF, fotonya itu masih jelas. Kemudian jumlah halaman. Jumlah halaman itu paling kecil 100 halaman. Ini dihitung dalam satu volume. Satu volume itu biasanya kawan-kawan memakai 1 tahun terbit. 1 tahun itu ada 2 edisi. Jadi kalau kita hitung minimum ada 100 halaman. Dan syarat Arjuna itu minimum 5 artikel. Artinya dalam 1 tahun terbit itu ada 10 artikel. 10 artikel minimum 100 halaman. Jadi 1 artikel 10 halaman minimum. Pada yang terbit 5 artikel per edisinya. Semakin banyak edisi, halamannya semakin nambah atau mungkin jumlah halaman per artikelnya bisa makin berkurang. Itu hitungannya disesuaikan saja pada keperluan di jurnal, tapi ini jenis nilainya. Lebih dari 500 halaman baru dapat poin 2. Jadi saya rasa ini tidak ada mau dibikin di atas 500 artinya kan bisa jadi 1 rim tuh ya halaman artikel satu terbitannya. Nah, ini dapat poinnya cuma 2 gitu ya. Kemudian yang nomor 6 ini yang paling heboh biasanya kawan-kawan itu desain website. Itu bikin sedemikian rupa bahkan sampai membayar orang IT sekian juta
ternyata nilainya tuh cuma 1 gitu. Jadi gunakan saja website yang dari OJS yang standar aja juga cukup dapat nilai 1. Karena di Scopus sendiri, website hanya dengan tampilan OJS biasa saja, itu juga diterima. Jadi nggak harus ini menggunakan website yang canggih-canggih banget, tapi pakai website yang biasa-biasa saja juga sudah cukup. Nilainya dapat 1. Karena nilainya 1 dan 0 saja. Gitu. Kemudian keberkalaan, nah ini yang sering sekali, baru nilai maksimum bila 80% terbitan itu sesuai jadwal. Jadi kita ketika reviewer memeriksa itu dilihat, tanggal ini terbit sesuai jadwal enggak gitu. Tanggal ini terbit di luar jadwal berapa persen gitu. Itu nilainya 1 dan 0 kalau seandainya di bawah periode yang ditentukan. Jadi jangan sampai ada jurnal yang karena tidak terbit lantas dimatikan jurnalnya. Jangan. Paling kan nilainya aja yang berkurang. Ya, dikejar pada poin-poin lain. Hidupkan lagi jurnalnya, tapi kejar pada poin-poin lain. Kemudian penomoran penerbitan, baku dan bersistem, ya nomor 1 dan seterusnya gitu ya. Penomoran halaman, nah ini penomoran halaman ini yang juga sering membingungkan. Nomor halaman itu dalam satu volume atau dalam 1 tahun takwim terbitan itu bersambung nomornya. Nah, nomornya reset ke nomor 1 lagi ketika tahunnya bertukar. Jadi kalau katakan dalam 1 tahun ada 2 edisi, itu nomor halaman di tahun itu sampai ke akhir tahun itu bersambung halamannya. Baru mulai lagi dari nomor 1 kalau sudah pindah tahun. Gitu. Kemudian indeks tiap volume. Ini cara memeriksanya, Ibu Bapak pastikan di website OJS-nya fungsi pencarian itu bisa memberikan hasil artikel-artikel tersebut. Jadi kalau zaman cetak itu kan ada halaman akhir yang isinya indeks. Nah sekarang nggak perlu lagi, karena di dalam OJS itu bisa dapat semua data tadi, dan itu sudah dapat rata-rata kalau sudah OJS dan fungsi pencariannya hidup itu sudah dapat nilai 1 biasanya. Gitu. Nah, kemudian penyebar luasan. Ini yang kadang-kadang ada yang ngakalin. Jadi nilai tertinggi itu 4. Lumayan juga soalnya nilainya 4. Kalau kunjungan unik ke website jurnal kita itu banyak, per harinya lebih dari 50 pengunjung, itu nilainya 4. Ada yang memasang robot di servernya, sampai pengunjung harian yang di jurnalnya itu bisa sampai 400 pengunjung, sedangkan jurnalnya belum terakreditasi, citasinya masih rendah gitu ya, citasinya 0 gitu, tiba-tiba pengunjung hariannya ada 400 pengunjung. Ini bisa ditelusuri oleh asesor bahwa ini bukan organik. Nah, kalau di Josi itu kita organik, saya tidak apa-apakan. Walaupun saya tahu cara menggenjot angka kunjungan itu, tapi saya nggak bikin. Kita nggak bikin kunjungan unik Josi itu sekarang tadi malam 118 pengunjung per hari kalau nggak salah. Nah, ini yang dikerjakan organik saja. Kalau seandainya mau coba-coba juga ya silakan aja gitu ya. Cuman jangan maruk-maruk banget lah. Jangan sampai 400 kunjungan per hari. Kemudian pencantuman di pengindeks internasional bereputasi ada 3 kelompok. Yang bereputasi tinggi dapat nilai 5, bereputasi sedang nilai 3, bereputasi rendah nilai 1. Bereputasi tinggi, Scopus, WOS, PubMed itu dapat di 5. Kemudian pengindeks bereputasi sedang seperti DOAJ itu di poin 3. Dan yang terendah itu seperti Google Scholar itu poinnya 1. Nah, kemudian identitas unik artikel
ini jadi kewajiban pada pengusulan ke Arjuna, ada DOI pada setiap artikelnya. DOI itu bukan hanya ada angka-angka DOI saja, tetapi ketika diklik DOI tadi, itu memang aktif dan mengantarkan pembaca ke halaman jurnal tadi, ke halaman artikel di jurnal tadi. Nah, tapi kalau nggak punya DOI, nilainya 2. Cuman sekarang ini, seingat saya, ini sudah tidak boleh lagi. Jadi, makanya ini diberi warna hijau, karena ini sudah jadi kewajiban sekarang. Ketika diperiksa untuk desk evaluation Arjuna, kalau nggak ada DOI biasanya gagal pada saat pengusulan jurnal itu ke Arjuna. Nah, selanjutnya apa sih jurnal yang pengindeks yang bereputasi tinggi dan segala macam berdasarkan kesulitan seleksi yang dilihat oleh Arjuna. Yang nilai 5 itu ini. Scopus, Compendex, Clarified Analytics, WOS, SCIE, dan SSCI ini tidak termasuk ke dalam kelompoknya. Kemudian PubMed, lain-lain setara ini mungkin yang bisa paling lazim saja yang dilihat. Kemudian bereputasi nilai sedang, DOAJ, ERIC, Copernicus, ProQuest, EBSCO, Gale, dan seterusnya. Nah, masukin ke DOAJ saja sudah cukup, dapat poin 3. Nggak perlu cari yang lain-lain gitu ya. Nah, kalau Copernicus, saya kurang suka. Ini preferensi pribadi. Saya tidak suka Copernicus itu karena saya harus mengupload file-file saya ke dalam server Copernicus itu. Tidak sukanya karena banyak kerjaan gitu ya. Nambah lagi kerjaannya. Kalau DOAJ itu metadatanya saja yang kita upload. Dan itu kerjaannya cuma 5 menit. Kalau Copernicus agak banyak kerjaannya. Nah, kemudian yang bereputasi rendah, Google Scholar, Root, Academic Search. Nah, ini yang masuk kepada bereputasi rendah. Ada kalanya jurnal ini ngakunya diindeks oleh Copernicus, tetapi ketika diklik link jurnalnya itu di Copernicus, keluar warna pink di kanan atas, tulisan bahwa jurnal ini tidak diindeks pada tahun sekian. Nah, itu nggak diindeks. Tidak ada data jurnal itu di pengindeks. Atau ketika jurnal sudah diterima di DOAJ, lantas tidak ada artikelnya bisa dibaca di dalam DOAJ. Itu tidak diindeks. Jadi kalau sudah terima DOAJ, upload metadatanya ke DOAJ, baru disebut sebagai jurnal yang berindeks DOAJ. Nah, ini versi dari pedoman publikasi ilmiah tahun 2019 yang diterbitkan oleh Ristek Dikti. Jangan memasukkan ini sebagai pengindeks di jurnal kita, atau jangan daftarkan jurnal kita ke dalam pengindeks ini. Karena ini dianggap pengindeks dipertanyakan menurut terbitan di buku ini. Dan kalau DOAJ itu tidak suka melihat chat faktor ini. Karena chat faktor ini membuat pernyataan impact factor versi mereka. Sementara impact factor itu sendiri adalah milik dari Clarified Analytics. Yang diakui hanya yang Clarified. Jadi kalau jurnal Ibu Bapak sedang mengajukan ke DOAJ, yang ini semua jangan ditampilkan logonya. Atau jangan sampai ada logo ini. Karena oleh DOAJ kadang-kadang ada associate editor, cuman gara-gara lihat logo ini saja itu langsung reject. Ini tidak sesuai, bogus katanya, tidak benar gitu jurnalnya gitu, ya. Nah, ini semua paparan saya tentang Arjuna. Ini kita diskusi dulu atau kita mau periksa yang file tadi, Bapak? Saya kembalikan ke Bapak moderator. Oke, terima kasih Pak Arif. Bu Sawari, bagaimana? Apa kita